Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dengan cara memahami terlebih dahulu tentang hakikat sistem pemerintahan yang mendukung pembangunan bangsa dan negara. Lebih jauhnya, kita akan mencoba menggambarkan sebuah sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan dalam negara Republik Indonesia. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kemudian, mampu mengidentifikasi sistem pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karena itu, simak terus videonya ya. Kalian pastinya sering mendengar istilah pemerintah. Banyak sekali pemberitaan yang menayangkan tentang kebijakan dan orang-orang yang disebut pemegang jabatan. Namun, kadang luput dari pemahaman kita. Siapa dan apa sebenarnya pengertian pemerintah? Oleh sebab itu, mari kita ulas. Seorang pakar politik, M. Soli Lubis, membuat batasan pengertian pemerintah yaitu seorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negerinya. Bahkan ia menyatakan bahwa suatu masyarakat yang anarkis, A artinya tidak, or C artinya pemerintahan, bukanlah negara. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok orang itu hanya mengikuti hukum yang berlaku di negarinya, barulah dapat disebut pemerintah. Dan jika masyarakatnya tidak patuh pada pemerintah dan aturannya, maka tidak dapat disebut negara. Indonesia menyusun suatu bentuk negara dan sistem pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini menegaskan bahwa negara yang didirikan adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Negara kesatuan mengatasi semua paham individu maupun paham golongan. Salah satu ciri negara kesatuan adalah kedaulatan negara tidak terbagi-bagi. Walaupun pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada pemerintah daerah, tetapi pada akhir kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Bagi negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah provinsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta tidak bersifat negara dalam negara. Bentuk pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah republik, yaitu bentuk pemerintahan untuk membedakannya dengan monarki atau kerajaan. Bentuk pemerintahan ini dipimpin oleh seorang presiden. Presiden memegang kekuasaan dalam negara tidak secara turun-menurun, melainkan melalui sebuah mekanisme demokrasi yang berlangsung dan diakui dalam negara tersebut. Sistem pemerintahan suatu bangsa tergantung pada sistem politik yang dianut negara tersebut. Sedangkan sistem politik suatu bangsa ditentukan oleh ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Indonesia sudah menentukan ideologinya berdasarkan Pancasila, maka sistem pemerintahan Indonesia melandaskan diri pada sila Pancasila, terutama sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memilih pemerintahan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, mari kita pelajari kembali teks Pancasila berikut ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana? Sudah pada hafal semua butir-butir Pancasila? Kalau yang belum hafal,
Hafalkan lagi ya. Oke, jika diuraikan lebih luas, maka demokrasi Pancasila mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem demokrasi lainnya. Kelebihan demokrasi Pancasila dilihat dari prinsip-prinsip pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Mengakui persamaan kedudukan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menjamin pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Prinsip-prinsip tersebut merupakan karakteristik dari sistem politik Indonesia. Ketujuh nilai tersebut dapat menuntun penguasa ataupun rakyat Indonesia untuk senantiasa menjadi lebih baik dalam kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip di atas juga berperan sebagai identitas diri bangsa Indonesia yang dapat dibanggakan. Ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial lainnya, yaitu 1. Daya jangkauannya universal, meliputi semua anggota masyarakat. 2. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. 3. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Dan 4. Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Nah, nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah yang berasal dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Untuk lebih memahami hal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam sistem politik di Indonesia, kita akan sampaikan tentang macam-macam kekuasaan negara dan pembagian kekuasaan negara pada video pembelajaran berikutnya ya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga pemaparan pada video materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini. Terima kasih telah menyimak video kali ini dan saksikan video pembelajaran lainnya. Saya Mas Al, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.